Kenalkan, saya Niwayan Emma Permatasari, mahasiswa PPG kategori 2 kelas 007 PGSD Undiksa. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan wawancara terkait identifikasi masalah yang Tiang hadapi di sekolah. Apakah Ibu bersedia? Ya, Ibu bersedia. Ya, Ibu Emma. ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama itu terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa di SD nomor 4 Benua. Menurut Ibu, apa kira-kira faktor penyebabnya? Menurut Tiang sendiri nih, masalah faktor rendahnya motivasi belajar siswa, mungkin anak-anak di zaman sekarang ini lebih senang dia bermain HP. Dia masalah belajar itu di nomor dua kan, karena anak-anak zaman sekarang selalu dia melihat HP saja. Nah, mungkin orang tua selalu sibuk dengan kesibukan dia bekerja, kurang jadinya anak itu dapat perhatian dari orang tua. Untuk pertanyaan selanjutnya, faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi atau membaca dan numerasi yang terjadi di sekolah kita SD nomor 4 Benua ini. Faktornya disebabkan mungkin anak-anak di saat dia istirahat dia senang bermain, jarang dia mengunjungi perpustakaan, padahal di tempat di ruang kelasnya itu sudah ada pojok baca, tapi dia jarang untuk membacanya karena dia senang bermain di luar sama teman-temannya. Kalau untuk kemampuan numerasi nih tuh terkait dengan matematika itu kira-kira faktor penyebab rendahnya numerasi. Karena matematika mungkin di kelas 2 ya ada namanya matematika di dalam perkalian. Kalau di dalam perkalian kan gininya penjumlahan berulang, tapi anak-anak dia di saat dia menjawab itu sering kesulitan karena dia yang sudah kasih konsep untuk penjumlahan berulang, tapi dia dipakai yang lain aja. Ya, berarti masalah konsep dasarnya nih Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah ada salah satu siswa kita kelas 4 yang bernama Dani itu mengalami kesulitan membaca, menulis, dan menghitung. Itu kira-kira faktor penyebabnya apa nih Bu? Kalau Dani itu memang anaknya udah bermasalah dari kelas 1 Bu, karena dia mungkin dalam keluarganya itu ada kebelakangan, dapat komunikasinya kurang bagus sama orang tuanya. Begitu dia di sekolah juga guru kesulitan menangani anak tersebut. Mungkin kemungkinan bisa dia dibawa ke psikolog. Mungkin karena faktor fisiknya atau tingkat pemahaman dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian masalah berikutnya adalah hubungan atau relasi komunikasi antara guru dan orang tua di sekolah kita ini masih terbatas. Kira-kira penyebabnya apa Bu? Begini Bu, mungkin di saat kita kadang pembagian rapot itu orang tua itu diundang untuk datang ke sekolah, mungkin ada masalah-masalah tentang anak didik, orang tua itu jarang bisa datang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya guru jarang menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif di kelas. Itu kira-kira faktor penyebab yang terjadi di sekolah ini apa nih Bu? Bu Guru Emma, Tiang kebetulan jadi guru sudah umur 50-an ya. Saya lebih senang memakai model-model lama pembelajarannya karena Tiang kurang juga di bagian IT. Seperti itu. Masalah dari segi ini ya, umur sudah belajar tapi sulit memahami. Kemudian yang terakhir Niki lagi satu Bu, kurangnya guru memanfaatkan TIK di dalam proses pembelajaran atau teknologi Nike dalam proses pembelajaran. Apa kira-kira penyebabnya Bu? Di sini mungkin gini Bu, karena kurang sarana dan prasarana untuk menunjang
kegiatan itu. Di mana kelas kita kan banyak nih Bu, nih 18. Apalagi Double. kelas kita banyak kelasnya. Cuman ada beberapa aja. Ya begitu yang bisa menggunakan itu yang muda-muda aja. Terima kasih waktunya Bu nggih. Hmm. Pada kegiatan wawancara ini. Terima kasih Bu. Makasih Bu Gurian, semoga sukses.